Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Masih bisa kembali di Holistic Herba Kelas ya? Alhamdulillah kita masih bersama Mas Bayu. Alhamdulillah Mas Arya. Alhamdulillah. Agak mendung, panas. Tapi agak sumuk juga. Iya. Kali ini kita akan bahas apa ini? Apa ini yang kita bahas? Kanker payudara ya? Oh, kanker payudara. Oke, kita akan bahas kanker payudara. Iya. Rada-rada menakutkan ya? Iya. Karena banyak tuh sekitar kita perempuan terutama ya yang kaum hawa itu banyak kena penyakit itu. Ya, sebenarnya kanker payudara ini apa? Semacam tim sepak bola kayak gitu. Jadi kanker payudara itu sebetulnya adalah ada masalah di satu kelenjar ya. Ada satu kelenjar yang kelenjar itu nanti akan menghasilkan air susu ASI itu ya bagi perempuan itu. Jadi ada di payudara gitu. Biasanya tuh nanti indikasinya ada benjolan, kayak ada benjolan gitu. Makanya kan perlu sadari itu Jadi kalau 10 hari setelah haid, coba yang perempuan ini bukan apa ya, tapi diraba itu ada benjolannya apa enggak. Gitu. Jadi kalau 10 hari setelah haid itu nanti dicek setiap bulan. Ya, untuk perempuan harus dicek itu bukti kita menjaga amanah Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu, jadi diraba gitu. Ada benjolannya apa enggak? Itu caranya itu. Nah, yang kedua dilihat juga biasanya kalau agak nyeri ya, kalau ada gejala-gejala itu agak nyeri tentang kanker payudara. Itu stadium awal ya. Kemudian ada kulit itu berubah seperti kulit jeruk gitu. Jadi agak kemerah-merahan gitu. Gitu, atau putingnya ini mohon maaf ya, putingnya itu masuk ke dalam gitu. Jadi putingnya masuk ke dalam sehingga itu nanti akan kelihatan kayak merah-merah gitu, atau rasanya panas gitu ya, panas, nyeri gitu. Itu kanker payudara. Dan ini sebabnya sebenarnya ada ketidakseimbangan hormon. Itu jadi di dalam tubuh kita ada hormon namanya pituitari ya. Pituitari itu satu hormon yang mengatur kelenjar, banyak kelenjar itu. Salah satunya kelenjar ASI, memproduksi prolaktin ya, yang memproduksi ASI itu. Dan ketika ada terjadi imbalance di sistem hormon, maka bisa jadi kanker payudara gitu. Berarti kanker payudara ini cuman diderita sama perempuan? Sebagian besar perempuan, tapi tidak menutup kemungkinan laki-laki juga bisa. Oh, laki-laki juga? Iya, karena ini masalah hormon. Jadi imbalance hormon. Nanti laki-laki kalau ini membesar ya juga bisa jadi gitu. Makanya sebelum diobati kita harus tahu dulu kan apa itu kanker payudara gitu. Iya. Berarti imbalance hormon. Iya, imbalance hormon. Makanya gini, Bro. Jadi perempuan itu kan makhluk hormon ya. Yang makhluk hormonal. Jadi sesuatu yang kadang-kadang naik turun. Makanya banyak banget perempuan yang kena kanker payudara itu karena kestabilan emosi, kestabilan suasana hati, kestabilan perasaan itu penting banget tuh. Makanya bagi para laki suaminya itu harus menjaga kestabilan itu, karena naik turun itu berakibat banget sebenarnya pada penyakit. Makanya penyakit itu kan banyak banget di perempuan. Biasanya kalau yang parah itu payudara itu sampai busuk, meletus ya, keluar nanah dan bau. Itu udah parah banget ya. Parah banget itu nanti bisa dilakukan treatment, karena munculnya benjolan di payudara atau nanti jadi kanker payudara itu dari pembelahan sel abnormal. Kan ada sel normal sama abnormal. Normal itu ya normal lah gitu ya. Kalau abnormal berarti sel gila. Jadi sel-sel gila yang tumbuh di situ. Nah, tentu sel-sel gila itu kenapa muncul? Karena ada sesuatu pembelahan abnormal, pembelahan yang kemudian di luar kewajaran gitu. Nah, makanya penting banget kepada gaya hidup ya. Gaya hidup itu penting banget diperhatikan tentang lifestyle, apa yang kita makan, perasaan, pemikiran, jam kita tidur gitu, lingkungan, polusi, itu juga penting banget itu. Jadi hari ini kan banyak polusi, naik motor, ada polusi ya kan, ketemu teman, ngerokok, polusi lagi kan gitu loh, apalagi terus pabrik polusi gitu ya. Jadi semuanya itu hari ini banyak banget polusi. Itu polusi yang sifatnya fisik, belum lagi polusi yang sifatnya pemikiran segala macam, kan banyak sekali gitu. Nah, kalau polusi pemikiran nanti merusak mindset, minda ya, cara berpikir kita, sehingga akhirnya kita menjadi orang yang labil gitu, naik turun, akhirnya sebetulnya nanti akan melemahkan jiwa kita. Itu ngaruhnya semua ke hormon semua. Ke hormon ya. Jadi hormon gitu. Jadi itu pentingnya kita menjaga kewarasan, menjaga kesehatan gitu. Makanya saya katakan bahwa insya Allah kalau kita menjadi orang yang berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengendalikan emosi, kita menjadi orang yang beriman, insya Allah
itu insya Allah penyakit itu jauh lah gitu ya. Iya. Artinya kalaupun ada penyakit ya itu sisa-sisa masa lalu lah gitu, untuk membersihkan tubuh badan ini biar sehat itu. Makanya penyakit kita lihat secara holistik menyeluruh, bukan hanya secara fisik saja gitu, tetapi secara holistik bahwa penyakit itu ada sesuatu yang mungkin ini hadiah dari Allah Ta'ala untuk membereskan tubuh badan ini, membersihkan gitu. Jadi gitu. Itu kanker payudara hati-hati ya, harus dijaga, dicek setiap bulan. Terutama 10 hari setelah haid itu perempuan diraba ini. Diraba perempuan yang raba Ya, gitu. itu apa namanya itu? Semacam biar ngejaga-jaga gitu ya. Iya, ya mencegah dulu kan. Mencegah. Jadi akhirnya kita tahu sedini mungkin, jangan sampai kita lalai, tahu-tahu udah besar, udah sebesar biji kelereng, sebesar biji salak. Udah gede kayak gitu. Tapi kan bisa diraba, kan bisa dirasakan. Wong jerawat yang kecil aja kerasa kok, apalagi cuman benjolannya gitu. Oh, iya. Gitu. Jadi kalau diraba itu ada lah, itu langsung lakukan penanganan. Nah, bisa nanti pakai herbal, bisa merubah gaya hidup gitu. Nah, itu penanganan. Jadi sebelum stadion yang bahaya, yang besar, meletus, terus baunya busuk kayak gitu. Membusuk nanti payudara itu. Saya sempat baca ini, Zat. Iya. Kanker payudara itu termasuk kanker terbesar nomor 1 ya? Iya, pembunuh nomor 1 di Indonesia. Oh, pembunuh nomor Iya, 1 untuk juga? kanker ya, untuk perempuan. Wis. Berarti harus. Dan kalau kemungkinannya ke laki-laki kena kanker payudara tuh berapa Ya persen? mau 10.000 satu orang lah gitu. Jadi jarang banget itu. Itu biasanya karena masalah-masalah hormon juga, pola makan juga. Makanya pola makan ya saya sampaikan ya. Kalau Anda suka makan makanan boiler, ayam boiler itu, nah itu jangan kebanyakan. Mie instan segala macam itu ya. Makanan proses ya, sosis segala macam itu jangan kebanyakan, karena itu makanan mati gitu loh. Makanan itu yang nanti dia sebetulnya akan berdampak buruk gitu. Makanya lebih baik makan tuh banyak makan sayuran segar ya, buah gitu. Itu diperbanyak gitu, pola hidup kayak gitu. Gitu. Jadi terutama kalau kita lihat contoh ayam putih, ayam boiler itu kan ayam yang pakai hormon gitu, pakai nuklir gitu. Nah, itu cepat banget tuh kayak gitu. Nah, indikasinya biasanya itu kalau dia menstruasi haid itu di bawah umur 10 tahun gitu. Di bawah umur Ya 10 sampai 12 tahun itu tanda-tanda, makanya gitu. Jadi kalau menstruasi terlalu dini itu kan ada masalah hormon ya. Iya. Yang sebelumnya belum saatnya dia udah keluar. Nah, itu lebih aware lagi, pola makannya harus dijaga gitu. Termasuk gula ya, gula tambahan, produk dairy ya, produk susu segala macam itu yang kemasan itu hati-hati juga. Itu untuk mencegah, karena mengobati yang terbaik itulah dengan mencegah penyakit itu sebelum penyakit datang. Jadi dicegah, insya Allah jauh lebih murah daripada ketika sudah kena gitu. Kayak gitu. Ini berarti tadi itu ada benjolnya, Ada benjol, tanda-tanda ya. kalau Iya. ini kena gitu. Atau putingnya keluar darah. Kalau nggak keluar darah, keluar kayak cairan putih tapi bukan susu, tapi bukan nanah kayak gitu loh. Ya. Jadi dan itu rasanya nyeri itu. Dan kulit di bagian payudara itu seperti kulit jeruk itu, agak memerah kayak gitu, terus agak kasar kayak gitu tuh. Kayak gitu. Biasanya yang kena kanker payudara ini rentan usia berapa? Biasanya ya kita lihat ya, bisa umur 20-an, bisa 25 ke atas sampai 40 sampai 55 itu bisa. Sampai 55 tahun gitu. Ya. Berarti sebelum nanti, karena ada ini juga ya, kanker payudara masih medium mungkin awal gitu. Jadi ya, stadion 1, 2, 3, 4 gitu, yang paling parah yang 4. Tapi gini, kanker payudara itu rata-rata orang dewasa 35 tahun ke atas. 35 tahun ya. Nah, makanya itu kan kayak karena gaya hidup kan. Kan nggak ada bayi kena kanker payudara gitu kan. Kan jadi artinya dia penyakit yang dimuncul karena akumulasi ya. Setiap hari contoh kita suka dengan makan makanan palsu, makanan proses segala macam, stres terus, itu bergadang terus, minum alkohol, ngumpul, ada polusi segala macam, itu dia memupuk racun dalam tubuh. Ini dalam waktu yang 20 tahun, 15 tahun, 25 tahun, nah itu baru muncul itu kanker payudara gitu. Makanya perlu penanganan ini. Kalau ASBO ada beberapa penanganannya sebenarnya untuk menangani kasus seperti ini. Kasus ini ya. Iya. Jadi itu tadi terkait hormon ya, terlalu cepat menstruasi. Iya. Nah, kalau dia menstruasinya gangguan gitu, nggak lancar, apa itu jadi penyebab juga nanti atau jadi tanda-tanda gitu? Ya, jadi menstruasi itu karena hal yang harus dicek ya, ini masalah hormon, harus yang dicek kesehatan perempuan. Jadi perempuan sehat atau enggak sehat dilihat dari menstruasinya. Jadi kalau menstruasinya kok telat, jarang, atau terlalu dini, atau terlalu awal, atau kemudian sampai 3 bulan, 2 bulan, 5 bulan itu enggak mens, itu juga dicek juga. Jadi ada masalah dengan kesehatannya sebelum menjadi masalah yang lebih besar seperti tadi kanker ataupun masalah-masalah yang lain. Itu harus diselesaikan dulu gitu, karena itu sebagai
gerbang pertama untuk kita mendiagnosa, melihat gitu seberapa sehat itu seorang perempuan dilihat dari menstruasinya. Makanya kalau bagi para laki-laki ketika mau menikah ya ini nasihat, tanyakan menstruasinya. Itu nggak apa-apa tanya gitu, siklus menstruasinya gimana gitu kan, terus ada nyerinya gimana gitu, rambutnya rontok atau enggak, itu detail banget itu karena apa, kita harus melahirkan generasi yang hebat kan, makanya harus sehat gitu. Makanya salah satu yang diperlukan itu bukan hanya ilmu, bukan hanya duit, tapi sehat. Ya, butuh sehat juga gitu. Karena sehat kan modal kita beraktivitas, nyari duit, modal kita juga belajar, berilmu, modal kita bertakwa kan. Jadi sehat itu dekat dengan kita harusnya. Jangan jauh dari kita gitu. Ketika sehat itu jauh dari kita ya luar biasa ya, menderita sekali kan, susah sekali gitu pasti gitu. Maka itu pentingnya pemahaman tentang kesehatan ya. Iya, pentingnya itu. Hidup sehat itu. Gitu. Nah, makanya kan Rasul gini, Rasul kan ngomong juga kan. Allah lebih suka mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Itu kan mungkin yang kuat kan mungkin yang sehat gitu. Itu bukan kuat hanya secara kekuatan, tapi secara kesehatan dia kuat gitu. Lihat para sahabat mengarungi 2/3 dunia, menjelajah segala macam, melakukan pembebasan kan orang-orang sehat semua gitu. Kan mungkin orang sakit keliling dunia. Kecuali keliling dunia berobat. Ya kalau kita lihat contoh ya, kuburannya Sa'ad bin Abi Waqqas itu ada di Cina, di Guangzhou gitu kan. Jauh banget itu. Berkelana sampai di sana. Iya, itu luar biasa gitu. Jadi kan sehat itu. Pemikirannya sehat, imannya sehat, mentalnya. Bahkan Ibnu Battuta sampai ke Indonesia kan. Luar biasa gitu. Bahkan para wali itu kan dari apa namanya? Dari khilafah dulu kan sampai ke kita gitu. Jadi luar biasa itu kesehatan. Bahkan Rasul juga ngomong ke kita bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati gitu. Artinya apa? Artinya Rasul 14 abad yang lalu udah mengingatkan bahwa semua penyakit bisa diobati. Dan penyakit yang paling bagus itu apa? Mencegahnya. Itu jadi penyakit yang paling bagus itu dengan mencegahnya. Jadi sebelum Anda kena kanker payudara, mari kita cegah itu kanker payudara itu. Ya, sebelum nanti habis biaya, sedih, perasaan, tergerus, kita cegah. Caranya gimana? Pola hidup sehat. Kita makan sehat segala macam. Gitu. Kita kembali ke ini tadi, kanker payudara. Mungkin bisa diceritakan proses terjadinya itu. Payudara itu mungkin ada sel-selnya bagaimana terus tuh. Iya. Jadi prosesnya itu ada pembelahan sel abnormal, sel gila di dalam tubuh kita. Nah, pertanyaannya kenapa muncul sel gila di dalam tubuh? Pasti ada siklusnya kan, ada sebab akibatnya gitu. Nah, sel-sel gila itu muncul dari pertama ya, itu darah kita yang terlalu keruh, tercemar. Jadi ketika kita menghirup polusi ya, polusi asap knalpot, asap zat kimia, asap rokok, asap masuk kan ke dalam hidung itu. Contoh kalau di asapnya. Masuk itu bersama oksigen di paru-paru kan diikat oleh darah merah. Terus dibawa lagi kan. Diedarkan oleh jantung, dipompa, diedarkan seluruh tubuh. Nah, ketika itu masuk ke darah, maka darah ini akan jadi keruh. Nah, begitu juga dengan makanan yang nggak sehat gitu. Ketika makanan itu masuk ke dalam perut, nanti makanan itu akan diserap oleh sel darah merah. Kemudian dibawa lagi ke usus kecil, kemudian di liver, kemudian disaring, kemudian dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh. Artinya ketika kita makan nggak sehat, makan makanan proses tadi ya, kemudian ada polusi segala macam, itu membuat darah menjadi keruh. Nah, dalam waktu yang lama, darah yang keruh ini nanti akan terjadi pembelahan sel abnormal. Gitu. Karena apa? Karena darah ini dia membawa makanan dan membawa oksigen, diedarkan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Maka jantung ini perannya kan memompa itu, memastikan darah itu sampai ke ujung kepala, sampai ke ujung kaki. Berat banget tuh. Berat banget. Makanya kalau kita mijet ke arah jantung gini. Kenapa? Biar membantu jantung untuk kembali lagi ke jantung ini. Nah, dia kalau misalkan darahnya keruh, darahnya kental, tercemar, di situ banyak logam berat, banyak zat kimia, banyak makan makanan yang tadi nggak sehat ada di dalam pembuluh darah kita, maka apa yang terjadi? Maka ketika dikasih makan ke sel-selnya disakit kan. Artinya kan itu kan bukan makanan gitu kan. Artinya ketika itu terjadi pembelahan sel abnormal, selnya jadi gila gitu ya, jadi abnormal, jadi gila karena apa? Dari situ. Nah, ketika di bagian kelenjar pituitari ya, kelenjar susu itu di payudara itu yang menghubungkan antara kelenjar ke puting itu, kemudian ketika sel-selnya karena darahnya tadi tercemar keruh, akhirnya terjadi pembelahan di situ, akhirnya indikasi yang paling ini muncul benjolan atau terasa kayak terbakar panas itu di fase-fase awal, atau muncul kayak kulit jeruk, kulitnya kayak kulit jeruk ya, orange kayak gitu, atau putingnya masuk ke dalam itu kan karena ada proses sedang pembelahan sel abnormal. Ketika itu diabaikan, dibiarkan, lama-lama benjolan itu membesar-besar kan, besar-besar sampai pecah, bernanah, bau, terus busuk kayak gitu. Berarti kontribusi eksternal kita kena payudara itu ya lebih besar eksternal. Ada yang bilang kan keturunan gitu, genetik. Iya. Itu benar nggak? Nah, genetik ada juga genetik. Tapi pertanyaan ketika secara genetik
sel gilanya itu aktif itu kan butuh suplai, ya kan? Kalau secara genetik kita semua orang kan secara genetik punya sel kanker ya, tapi kan berapa persen lah? Artinya ketika genetik kita aktif itu berarti ada lingkungan yang membentuk itu aktif. Ya hereditas atau pembawa sifat itu kenapa bisa muncul sel gila, sel abnormal itu? Karena ada lingkungannya apa? Dari polanya mungkin kita makannya berantakan, hidupnya berantakan, segala macam nggak teratur gitu ya. Pola hidupnya dijaga, pola makannya nggak dijaga, makan hanya ngikutin rasa saja, nggak membawa pemahaman bahwa makan itu apa yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah maka sel gila itu akan aktif. Nah aktif dia akan berkembang kan. Nah akhirnya terjadilah gitu. Jadi untuk menekan yang masalah gen tadi itu dengan cara kita gaya hidupnya sehat. Gitu. Nah kalau di ASBO bagaimana mengatasinya? Ya kita merubah gaya hidup yang pertama itu. Yang kedua itu kita ada satu herbal, minum herbal. Ya selama 9 bulan sampai 3 tahun gitu. Ada herbal AMC dari daun kelor gitu, ada kunyitin itu yang di treatmentkan rutin. Dan herbal racikan khusus yang dibuat untuk menekan jumlah pertumbuhan sel kanker. Gitu. Nanti diminum pagi sore kayak gitu. Jadi treatmentnya jangan terputus. Pelan-pelan tapi dia akan menyelesaikan akar masalahnya. Kayak gitu bro. Berarti kalau udah ada tadi kan ada apa namanya bisa dicek sendiri kan, perempuan rutin sebulan sekali setelah 10 hari sadari gitu. Ya sadari ya namanya. Nah, nanti kalau udah ada benjolan itu tanda ya. Tanda iya. Tapi itu masih bisa. Oh ya, apa harus dioperasi kalau misal udah ada tandanya gitu? Ya, gini dioperasi bisa boleh gitu. Tapi ketika dioperasi kan cuma diangkat benjolannya kan. Tapi kalau akar masalahnya nggak diselesaikan muncul benjolan lagi gitu. Akar masalahnya apa? Tadi pola hidup, ya, gaya hidup, stres, polusi, yang akhirnya menimbulkan imbalance hormon itu. Jadi ketika dioperasi kan ibaratnya dia itu secara simptom ya, secara simptom. Contoh kamu kayak punya jerawat diambil itu, tapi kalau nggak dioper kan muncul lagi besok di tempat yang lain. Oh, contoh sini nanti di sini pindah lagi, nanti sampai di ketiak kayak gitu. Kayak gitu nanti sampai kelenjar getah bening gitu. Paham maksudnya ya gitu ya? Jadi dioperasi secara simptom bisa untuk jangka pendek, tapi untuk jangka panjang harus mengubah gaya hidup. Gaya hidup kita harus diubah. Makanya konsumsi herbal itu bagian daripada nutrisi untuk membantu membangun tubuh. Kayak gitu tuh. Makanya jangan sepelekan kalau Anda makan sayur kelor, sayur hijau-hijau ya segala macam itu bagus banget untuk tubuh kita. Makan buah segala macam walaupun sedikit tapi luar biasa. Gitu. Berarti ada mungkin makanan-makanan yang perlu dihindari lah gitu. Iya. Untuk biar nggak kena kanker payudara. Iya, yang pertama makanan-makanan yang secara spesifik mungkin aku nggak sampaikan ya, tapi secara general makanan proses pertama. Makan-makanan yang diolah di pabrik lah kayak sosis, nugget, bakso segala macam itu ya. Kemudian produk dairy ya, susu, creamer segala macam gitu. Gula itu jangan terlalu banyak lah. Jadi 80% makanan kita makan sehat. Makanan yang real, kalau kita makan jeruk kelihatan jeruknya. Bukan rasa jeruk ya yang serbuk itu. Itu kalau kita makan daging kelihatan dagingnya, bukannya udah jadi olahan. Itu 80% makanan seperti itu, 20% sekali nggak apa-apa makannya gitu. Jadi jangan dibalik gitu loh. Sehingga nanti nggak stres tubuh itu. Ingat ya, ketika kita makan berat ya, kemudian kita nggak buang air besar, ya kemudian itu tubuh tuh stres sebenarnya itu. Karena apa? Berat tuh membawa sampah kan, itu luar biasa. Coba Mas Arief kalau misalkan nggak BAB atau keras, wah itu kan keras banget, tuh stres tuh tubuh tuh. Iya, yuk biasa kalau lagi apa? Oh gitu, kayak sampai kepala gitu ya, kan, terlalu stres. keras kan. Itu keras banget, kasihan itu sebenarnya tubuh itu kan itu. Dan tubuh harus mengeluarkan itu, kalau enggak nanti terserap oleh darah. Coba bayangkan lebih dari sehari 2 hari itu bikin jadi daya tahan tubuh nurun. Nah, pentingnya kita menahan menahan kekuatan daya tahan tubuh. Jadi kita bisa sampai kena kanker segala macam itu karena daya tahan tubuh itu kalah, penyakitnya lebih kuat gitu. Nah, sekarang bagaimana daya tahan tubuh lebih tinggi gitu. Nah, daya tahan tubuh itu butuh nutrisi, butuh makanan. Makanya makan itu dalam konsep Islam itu sebagai kebutuhan pokok, kebutuhan organik lah. Jadi pernah kan Rasulullah SAW itu menegur sahabat gitu ya, ketika berpuasa setiap hari gitu. Jadi jangan begitu, ibaratnya gitu. Kasarannya gitu ya. Kasih haknya tubuh Anda itu. Jadi tubuh juga dikasih haknya gitu. Makanya maksimal ya puasa sunnah Daudan, sekali puasa sehari itu. Biar ada haknya. Biar dia itu apa namanya? Ya walaupun puasa itu sehat, tapi kalau tiap hari juga kan nggak kayak gitu cara mainnya kayak gitu. Jadi kasih haknya tubuh. Nah, tubuh itu kan butuh regenerasi. Contoh setiap hari kan rambut kita kan ada yang jatuh tuh, kulit kita yang berguguran. Dan itu kan harus dibangun lagi. Ibaratnya kayak rumah kan kalau dibangun kan ada bahan bangunannya kan. Ada pasir, semen. Nah, bahan pembangun itu apa? Nutrisi. Kita butuh makronutrisi, karbohidrat, lemak, protein. Kita butuh mikronutrisi, ya, vitamin, zinc, zat besi. Itu mikro. Nah, itu harus ada. Nah, kalau kita makan, kayak contoh makan gorengan itu dilihat tuh.
kalau ahli gizi ya, oh ini makronutrisi, mikronutrisi mana nggak ada. Oh ya jangan dulu. Ya itu 20% aja gitu. Ya boleh, tapi makan gorengannya 2, nggak 20 gitu ya. Kayak gitu. Jadi gitu biar lebih sehat. Kalau sehat juga Anda sendiri. Soalnya kalau misalkan Anda sakit, nggak ada orang yang mau menggantikan. Iya. Iya kan, nggak ada yang menggantikan. Berarti hindari makanan-makanan proses lah gitu ya. Iya. Kurangi. Iya, kurangi. Kalau sebisa Kita nggak mungkin mengharamkan ya. Bukan mengharamkan. Iya, tapi 20% lah porsi. Tahu diri mesti gitu. Iya, benar-benar. Berarti tadi ya kalau misal udah ada benjolan-benjolan gitu. Itu harus segera berarti tadi. Segera. Bahaya kalau nggak ini. Iya, segera. Kalau segera singkirkan gula dari rumah, tepung terigu disingkirkan gitu. Kemudian mulai terapi herbal segala macam. Kenapa herbal lebih murah sebenarnya itu dibandingkan dioperasi, dan langsung ke akar masalahnya gitu. Saya ngomong ini bukan karena promosi enggak itu, tapi karena demi sehat itu. Untuk sehat yang berkelanjutan itu kita butuh nutrisi. Kalau orang sakit itu yang dibutuhkan itu nutrisi sebetulnya untuk memperbaiki kerusakan. Kalau kita minum obat kimia itu sebenarnya hanya meredakan gejalanya aja. Tapi nggak menyelesaikan akar masalahnya. Ya seketika itu. Tapi ketika kita lagi minum itu meredakan, dari dalam disuplai dengan nutrisi. Makanya Asbo ini kan bukan sekedar herbal, tapi juga nutrisi kayak gitu. Oke. Berarti tadi teman-teman bisa sadari tadi ya, periksa sendiri. Nanti kalau udah ada ternyata ada benjolan, naudzubillah ya. Itu mulai harus segera direspon gitu. Iya. Bisa dengan herbal, nggak harus dengan operasi ya. Iya. Jadi bisa juga penanganan gini, setiap hari makan sayur daun kelor itu. Daun kelor. Iya, kalau mau murah tanam daun kelor di samping rumah, setiap hari konsumsi itu. Dan itu mudah banget tumbuhnya ya. Iya, tapi selama 3 tahun tuh rutin itu, setiap hari loh ya ada komponen itu luar biasa. Nanti kalau mau dicepet ya ada kapsulnya lah, lebih bagus itu. Tapi itu jangan dilepas gitu. Kayak gitu. Jadi gini loh, yang namanya sadari ini gini, itu bagian dari ibadah ya, menjaga amanah. Jadi jangan jadi orang yang lalai. Makanya setiap bulan itu harus diraba ya, dilihat ada benjolan apa enggak. 10 hari setelah menstruasi lah itu dilihat tuh ada apa enggak. Itu penting. Jadi itu bagian dari menjaga tubuh sebagai amanah Allah Taala. Kayak gitu. Jadi jangan nunggu sakit baru panik segala macam itu. Akhirnya stres tambah parah kan nantinya. Tapi mencegah lah. Ya kalau ada, ya alhamdulillah ya Allah, kok kasih ujian gitu kan itu. Berarti kita suruh belajar kan, suruh berubah. Ada yang salah selama ini pasti kan. Itu mungkin makannya suka makan gurih. Oh ya, ini aku ngomong ya. Jadi kalau masyarakat hari ini suka makan yang gurih, digoreng, dan suka makan manis, ini sangat resiko untuk kena hal-hal seperti itu dalam 25 tahun ke depan. Gitu. Oke. Gitu. Jadi dibatasi ya. Iya, sesekali bisa, makan pahit lah, ya, pahit, pare gitu ya, daun singkong atau apa yang pahit-pahit itu. Ini udah nggak kenal rasa pahit nih kayaknya. Semua kan nggak mau manis kan, semuanya mau manis. Oke. Jadi tadi itu kan ada stadium awal, stadium gitu. Iya. Stadium 2, 3, 4 ya. Kalau udah parah itu mungkin itu masih bisa dengan herbal atau udah harus operasi kalau udah parah gitu kan. Jadi yang namanya parah apa sih itu? Yang parah itu contoh kalau kondisi sudah nggak kuat itu. Pertanyaan apakah dioperasi juga sudah jelas sembuh kan? Belum tentu juga kan. Ya kalau memang dioperasi bisa, ada biayanya segala macam, dioperasi lah. Diambil itu benjolannya. Nah, tapi setelah itu diubah pola hidupnya. Makan herbal, suplemen, nutrisi juga ikuti gitu. Kayak gitu. Terus kalau nggak ada ya berubah itu, ngikutin makan herbal itu butuh waktu. Karena itu terjadinya juga bertahun-tahun ya. 15-20 tahun itu baru terjadi gitu. Itu. Lah maka untuk menyembuhkan juga butuh waktu 5 tahun, 7 tahun itu. Gitu. Dan minum air putihnya dibanyakin itu. Ya mungkin sakit banget tuh. Biasanya tuh kalau yang udah parah itu sampai meletus tuh, payudaranya bau. Dan jarak 5 meter aja masih bau banget, kayak bau busuk gitu. Berbau busuk. Alhamdulillah itu. Saya pernah menyaksikan orang gitu. Tapi alhamdulillah bisa sembuh ketika diterapi pakai kelor. Jadi saya ngomong tuh berdasarkan pengalaman, jadi pakai kelor tuh. Luar biasa itu. 9 bulan tuh. Itu penting banget nih teman-teman Asbo buat tanam di samping rumah lah. Kalau nggak bisa di pot-pot atau apa gitu. Kalau nggak bisa ya kami menyediakan ya ada kapsul, ada tehnya juga gitu. Iya. Mudah banget tumbuhnya juga. Iya, ini luar biasa. Ditancap tumbuh itu. Tancap tumbuh. Jadi itu obat yang murah meriah, bukan murah ya, kebesaran Allah itu. Canggih lah, bukan murah. Canggih. Oke. Jadi kalau misal tadi perlu sekali itu di aktivitas sadari itu setiap sebulan sekali. Dan kalau misal ada benjolan, nggak usah langsung panik. Iya. Itu nggak memberikan solusi apa ya. Iya. Bisa dievaluasi kayak hidupnya. Cari herbal, cari makanan, dikurangi makanan prosesnya gitu. Mungkin ada pesan-pesan. Iya, jangan merokok, jangan minum alkohol juga. Iya. Karena itu orang tuh kadang-kadang abai gitu kan,
cuma mengejar kenikmatan saat itu kan gitu. Tapi dampaknya luar biasa. Dampak yang paling ini semua bagi teman. Kalau suami ini bagi istrinya, bagi anaknya. Kan ketika makanya saya itu kalau udah habis pergi, contoh ada teman itu yang rokok, saya di rumah tuh ganti baju dan dicuci. Karena takut kalau anak ini kan ada nikotinnya nempel, kasihan. Zolim itu seperti itu. Makanya kan menyebabkan kesulitan orang lain itu. Ya kalau bisa itu uang itu bisa digunakan untuk beramal soleh lah gitu, untuk ngasih nafkah atau apa gitu. Minum alkohol juga jangan, obat-obatan yang terlarang ya. Kemudian makan makanan proses juga mulai dikurangi gitu. Karena ingat ya, ketika Anda sakit itu nggak ada yang bisa gantiin. Maka ingatlah di waktu kamu sehat, ingatlah saat kamu sakit. Ketika kamu muda, ingatlah di waktu masa tua yang akan datang. Jadi ketika lagi sempat, ingatlah di waktu kemudian kita nggak ada waktu lagi. Jadi itu sih syukurnya. Jadi rasa syukur itu yang penting dibangun dalam diri kita, insya Allah. Gitu. Baik. Itu saja mungkin. Insya Allah itu aja. Diskusi kita mengenai kanker payudara ini. Jadi penyakit memang dekat sama kita, tapi sehat juga dekat. Obat-obatan banyak Allah siapkan semua. Tiap ada penyakit di situ ada obat. Insya Allah. Itu. Baik. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman mungkin pendam bisa disampaikan nanti di kolom komentar, bisa ditanyakan langsung dijawab langsung nanti sama Mas Bayu. Terima kasih banyak Mas Bayu. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.